Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Baru beberapa nih yang dengan senyuman bilang selamat pagi gitu ya. Masih belum fokus ya, baru sampai ya. Capek kah? Sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi. Gimana perasaannya hari ini? Ya? Sukacita. Oke, kalau bersukacita, hari ini kita mau belajar lagu baru ya. Mungkin ini baru bagi beberapa. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang baru ini. Awalnya kita duduk dulu aja karena kita belajar ya. Judul lagunya adalah It's Good to See You. Ya, tadi kan bilang sukacita ya. Nah, lagu ini juga menyatakan good to see you. Senang bertemu dengan kamu. Good to see you. Ya, mari kita bersama belajar lagu ini. Kita pujikan It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke. Lagunya mudah ya. Diulang-ulang aja nadanya. Cek. Kata-katanya juga bagus. Senang bertemu denganmu. It's good to see you here with me. Senang bertemu denganmu di sini. Aku senang kamu bisa datang ya. Tuhan mengasihimu. The Lord loves you. Aku juga. So do I. Ya. The Lord loves you. So do I. Makanya senang untuk bisa bertemu denganmu di tempat ini. Mari sekarang saya ajak kita semua berdiri. Kita mau pujikan dengan gerakan ya. Kita mau pujikan dengan gerakan. Tapi ini ada stand mic gak ya? Di sana. Sebentar, Opa Oma. Biar makin di mana? Langsung di mimbar kecil? Oke. Kita pakai mimbar kecil. Silakan ikuti gerakannya. Kita pelan-pelan ya. Kita sama-sama pujikan. It's good to see you here with me. Ikuti gerakan saya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, sudah selesai. Nah, nanti setiap kali the Lord loves you, kita akan ulang, nanti love-nya makin gede ya. Tadi kan love yang pertama begini, loves you. Ya, coba tangannya gimana loves? Begini, ada love kecil. Ya. Lalu nanti yang kedua, love-nya makin gede. Nah, kayak biasa.
Ya, kalau lagi foto setelah ibadah, ya ini love ya. Nanti pas diulang lagi, love-nya makin gede, begini. Ya, ayo coba dulu, bisa gak? Ini ketemu nih. Ya, love. Oke. Nanti terakhir yang paling gede, dikasih ke saudara-saudaranya begini. The Lord loves you, so do I. Oke? Kita Oke. ulang sekali lagi. It's good to see you. Kita bertepuk tangan, bersuka cita. Ikuti gerakan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've came. It's Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you've came. The Lord love you. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sudah panas Bapak Ibu? Sudah? Kita pujikan sekarang bahwa kasih Tuhan itu tiada berkesudahan dalam hidup kita. Bersama kita pujikan. Ambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita pujikan, katakan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan Tuhan, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kembali kita pujikan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik,
kita menyatukan hati kita, memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Betul bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan, hari lepas hari, waktu demi waktu, Engkau menyertai kami. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan orang-orang terdekat kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau boleh menyertai kami dan kehidupan kami, bahkan perjalanan kami untuk sampai di sini dengan selamat. Kami sungguh bersuka cita karena kami kembali boleh bersekutu di persekutuan Philadelphia ini. Dan kami mau menyerahkan diri kami, hati kami dalam persekutuan ini untuk boleh merasakan hadirat Tuhan, untuk kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada nanti akan ada Bapak Pendeta Stefan Muslim yang akan menyampaikan perenungan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga yang boleh berkati, agar firman Tuhan boleh terus digaungkan dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan untuk kami boleh melangkah hari demi hari. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini, kami menyerahkan persekutuan kami, semuanya hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sudah begitu baik ya. Kita tadi sudah menyatakan Tuhan Yesus itu baik. Dan kita tahu bagaimana Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Untuk itu kita juga mau nyatakan kasih kita. Bersama kita mau pujikan lagu yang sangat familiar ya. Ini enaknya berdiri apa duduk? Kita berdiri ya. Kalau nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Yang bisa berdiri mari kita berdiri. Kita pujikan lagi dengan gerakan ya. I love you Jesus. Kita tepuk tangan. Love-nya terserah ya. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my sekali lagi. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Oke. Silakan duduk. Bapak Ibu, ketika kita menyadari kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita pun diundang juga untuk bisa menyatakan kasih itu dalam kehidupan. Sebagai orang yang diampuni, kita pun mau mengampuni. Sebagai orang yang dikasihi, kita juga mau mengasihi. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah merasakan anugerah Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Amin? Amin? Amin ya. Karena kita semua diberikan anugerah. Untuk itu sekarang mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap hatamu Bapa.
kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari ya Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dipersilahkan kepada Pak Pendeta Stefanus Lim. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, sangat senang hari ini kita bertemu dalam persekutuan Philadelphia. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang istimewa hari ini, kita boleh kasih senyum dulu ke teman yang duduk di sebelah kita. Ya, senyum paling manis, mana Bu Sarlina senyummu? Ya, oke, tunjukkan senyum di antara kita. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, kita juga mau menyapa sahabat-sahabat kita yang ikut siaran online. Ya, yuk kita angkat tangan kita sambil kita lambai-lambaikan dari tempat duduk. Halo teman-teman. Ya, ikut Philadelphia dari rumah, tetap sehat. Tuhan berkati. Ya. Nah, ditanya kapan ikut datang ke Purwokerto gitu ya. Puji Tuhan ya. Ibu Bapak saudaraku, yuk kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh dalam keadaan sehat berkumpul bertemu dalam persekutuan Philadelphia. Kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan sabda firman-Mu. Kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di dalam gedung gereja-Mu maupun kami yang ikut siaran online dari berbagai tempat. Kami rindukan firman-Mu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bersabda, kami siap menyambut dan mendengarkannya. Bahkan Roh Kudus membimbing kami untuk mempraktekkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ya. Ibu Bapak, saudaraku, hari ini kita diajak menyoroti sebuah tema yang menarik tentang doa 10 jari. Tapi lebih dahulu saya mau memanggil yang kekasih Ibu Ailan. Boleh maju ke sebelah saya. Yuk Bu Ailan, yuk. Ada sesuatu dari Bu Ailan buat kita. Mari Tante Ailan. Ibu Bapak, saudaraku, Tante Ailan jauh-jauh dari Australia. Membawakan oleh-oleh buat kita dan akan dibagikan oleh teman-teman kita. Tante yang hijau ya Tante ya. Oke. Bapak Ibu, semoga cukup. Tante Ellen bawain oleh-oleh ini buat kita semua ya.
Menarik sekali. Yang sudah ketemu, tolong dipasang di jari. Nanti akan dikasih. Siap. Enggak, satu. Oke, Bapak Ibu yang ikut online, lihatlah kita boleh di-shoot ininya ya. Yuk Tante, di sebelah sini Tante, biar masuk di-shoot. Kita tunjukin dulu ya. Oke, ini loh. Ya, namanya finger grip. Ya, ini namanya finger grip. Nanti kita akan pakai, kita gunakan, kita latih bareng-bareng ya. Siapa belum dapat boleh angkat tangan. Dapat semua ya. Nah, nanti Rahel akan dikasih ke saya. Ya, udah itu buat Tante. Lena, Gloria, Mbak Dina belum dapat ya. Rahel juga belum dapat. Enggak apa-apa. Kita belum lansia. Nah, anak-anak yang belum lansia belum boleh pakai ini gitu ya Tante ya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, saudaraku, hari ini Persekutuan Philadelphia kita keren ya Tante. Karena yang mimpin tuh generasi cucu. Lagu-lagunya dipilihkan lagu-lagu bahasa Inggris ya Tante ya. Wah, kita lansia Purwokerto belajar bahasa Inggris tadinya. Baik, Bapak Ibu, tolong ini ditaruh di jari dulu gini. Dan kita bersyukur ke Tante Elan, kita ngomong, thank you so much Tante Elan, 1, 2, 3. Thank you so much Tante Elan, ya God bless ya Tante. Tepuk tangan buat Tante Elan, silahkan duduk Tante ya. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, nanti kita mau pakainya kayak apa? Tunggu tentang doa 10 jari. Ya, di sini ada 3 mic. Rahel pegang 1, Mbak Dina pegang 1. Nanti bantuin ya. Oke, yuk kita mau belajar sama-sama tentang doa 10 jari. Diawali dari apa Bapak Ibu? Yuk kita pegang finger grip. Ya, pegang dulu. Pak Stefanus, ini mainan apaan toh? Ya, aku ora mudeng ya, aku nggak ngerti ini mainan apa. Kalau pengen tahu, lihatlah gambar ini. Nah, coba lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Oke. Sudah paham sekarang? Kayaknya yang 2 itu paling bagus ditaruh paling bawah. Jadi 2 di bawah, 3 di atas. 2 ini 1 untuk jari yang paling kecil dan jari jempol. 3-nya baru dimasukkan di lubang di atas. Oke. 2 untuk jempol dan jari kelingking. 3 untuk jari di atas. Bapak Ibu, kira-kira ini dipakai buat apa ya? Ada yang tahu? Ini senam jari. Biar otot-otot jarinya kuat. Coba direnggangkan, ada peregangan. Sekuat mana jari-jari tanganku? Ya. Cukup kuat? Ya, Bapak Ibu, saudaraku terkasih, juga yang ikut online, kita latihan biar jari-jari tangan kita ini kuat, tidak loyo, tidak kaku. Ya, kalau sudah dari tangan kanan, boleh latihannya ke tangan kiri, gitu ya. Nah, itu yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi
kita nanti latihan seperti itu. Apakah sekarang sudah jelas gunanya? Jangan dipakai roll rambut ya. Ini bukan roll rambut, ini namanya finger grip. Ini dipakai untuk latihan jari-jari tangan kita biar perkasa, biar kuat, biar punya tenaga, biar tidak gampang menyerah. Latihan terus. Ya, Pak Stefanus, bukanya berat, enggak apa-apa. Pertama pasti rasanya berat, tapi lama-lama kan bisa. Lama-lama suwe katanya ya. Nah Bapak Ibu, kalau sudah pakai tangan kanan, nanti di rumah latihan lagi pakai tangan kiri. Pertanyaannya, Pak Stefanus, finger grip ini oleh-oleh dari kota Perth, Australia ini. Untuk apa dalam hari tuaku? Apakah cukup tangan jari-jari tanganku kuat? Yang 5 di kanan, yang 5 di kiri, makin kuat, makin terampil, cukup? Belum Bapak Ibu. Enggak cukup kalau cuman terampil jari-jarinya kuat. Lebih dari itu. Hari ini kita diajak menggunakan 10 jari kita untuk apa Bapak Ibu? Berdoa. Coba sekarang finger gripnya disimpan dulu. Ya, finger gripnya ini buat anakku dan istriku. Oke. Finger gripnya disimpan. Kita mulai pakai 10 jari kita. Coba 10 jari kalau berdoa macam apa ya? Boleh tunjukkan ke saya Bapak Ibu? 10 jari yang berdoa. Oke. Bapak Ibu, jari-jari kita tadi dilatih kuat. Tapi enggak cukup, tangan-tangan ini kuat. Aku kepingin 10 jariku juga kuat berdoa. Setuju? Nah, 10 jari yang berdoa itu macam apa? Dan kenapa Tuhan kok aku perlu belajar berdoa? Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan menulis, tahukah engkau prayer, doa is the best wireless connection to God. Doa adalah sambungan tanpa kabel yang terbaik, langsung bisa sampai ketemu Tuhan. Ya, lewat doa kita bisa bertemu Tuhan. Setuju? Enggak usah pakai media alat apapun. Enggak usah pakai kabel-kabel gitu ya. Langsung aku doa, nyampe deh doaku ke Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Menarik sekali. Itu sebabnya doa adalah koneksi tanpa kabel yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Persoalannya, siapa di antara kita yang dari kecil punya papah mamah itu orang tua kita orang Kristen? Boleh angkat tangan? Siapa yang orang tuanya Kristen? Puji Tuhan. Kalau orang tua Kristen, kita dari kecil sudah diajari berdoa. Setuju? Ya. Tapi kita ngomong gini, Pak Pendeta, memang orang tuaku dulu bukan Kristen. Orang tua kita zaman kuna dulu pasti belum banyak yang mengenal Tuhan Yesus. Ya, cuman sekarang kan kita ini sudah Kristen, ya kan? Apakah aku mengajari anakku, menantuku, cucu-cucuku, buyut-buyutku untuk berdoa? Siapa yang sudah mengajari anak atau mantu atau cucu atau buyut berdoa, angkat tangannya. Puji Tuhan, senang sekali. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mengapa kok doa itu menjadi sangat penting?
kita menyadari. Coba kita ingat masa-masa muda kita dulu. Bagaimana kita berumah tangga, bagaimana ada banyak masalah. Seringkali aku selesaikan dengan berdoa, ya kan? Aku ditolong Tuhan lewat doa-doaku. Dan itu sebabnya waktu persekutuan Philadelphia, kita mau doa bareng-bareng. Coba kalau duduknya punya teman di sebelah, jari-jari tangannya boleh kayak gambar yang di samping itu, ya. Dikumpulkan jari-jari telapak tangan kita sambil kita ngomong, yuk kita doa yuk gitu ya. Ayo tunjukkan jari-jari tangan kita kayak yang sebelah itu Bapak Ibu. Kayak yang di tengah-tengah ini loh Bapak Ibu. Yuk tunjukkan kayak gambar yang di tengah-tengah. Tangannya ada berapa? 1 atau 2? Ayo dua-duanya dong. Ya dua-duanya kayak gambar yang di tengah. Yuk. Oke, menarik. Saya mau lihat. Puji Tuhan, mana tangannya yang digabungkan dengan tangan di sebelah. Keren. Puji Tuhan, kita mau belajar tentang doa 10 jari. Tepuk tangan dulu buat kebersamaan hari ini. Luar biasa. Yuk, Ibu Bapak, saudaraku, sekarang kita fokus. Kita mau doa 10 jari. Ya. Baik. Dari Mbak Dina dulu akan membacakan nanti bergantian dengan calon pendeta Rahel. Ya, mari Mbak Dina tolong bacakan buat kita. Jari-jari yang kita miliki memiliki nama, bentuk, dan kegunaan yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari jari lainnya, sebaliknya ada pula yang diciptakan lebih pendek. Benar Bapak Ibu? Ini namanya jempol, ibu jari. Ini namanya, gini Bapak Ibu, bareng saya ya. Kalau jempol angkat jempol gini. Ini namanya jempol. Ini namanya telunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari manis. Dan ini namanya kelingking, lebih pendek. Baik. Gunanya buat apa ya? Kak Rahel, kita lihat apa gunanya. Jempol untuk memberi pujian. Coba angkat jempolnya memberi pujian. Kasih senyum ke teman sebelah. Kamu Jan, gini ya, istimewa gitu ya. Jempol gunanya untuk memberi pujian. Setuju? Terus. Telunjuk untuk memberi perintah. Wah, telunjuk memberi perintah ya. Ayo ya, duduk manis gitu ya. Telunjuk memberi perintah, ayo senyumlah gitu ya. Coba ngomong ke teman duduk sebelahnya, ayo guyu gitu. Ayo senyum, cobain. Ya, puji Tuhan itu kita pakai jari telunjuk. Kita angkat 3 jari kita. Dari 3 jari mana yang paling tinggi? Silahkan Kak Rahel. Jari tengah simbol yang paling tinggi. Ya paling apa ya? Paling bongsor gitu ya. Jari tengah itu paling tinggi, paling gede, paling dhuwur gitu ya. Oke, lanjut. Jari manis untuk cincin yang indah. Mana jari manisnya? Ada cincinnya kah? Tidak. Ada. Saya pakai. Ya. Jari manis ada cincinnya. Oke, ya. Terus Jari kelingking untuk janji dan maaf. ya, kelingkingnya tunjukkan Bapak Ibu. Bukan hanya untuk utik-utik upil. Ya, setuju? Ya, jari kelingking bukan hanya untuk membersihkan kotoran di hidung atau di telinga. Tapi gunanya apa? Coba janji dengan teman di sebelah. Kayak apa sih kalau pakai jari kelingking untuk janji itu? Ditemukan. Ya, aku janji nggak nakal lagi gitu ya. Aku janji nggak akan bolos ke gereja lagi. Ya, oke. Tapi juga memberi maaf. Bapak Ibu masih ingat waktu kecil kalau bertengkar, baikannya gimana? Yuk kita kaitkan jari kita. Kita baikan ya, nggak musuhan lagi ya, gitu kan? Setuju Bapak Ibu?
Oke, yuk Bapak Ibu, kita mau belajar. Apa yang terjadi kalau 10 jari kita merasa diri paling hebat? Mbak Dina mengawali. Jari jempol berkata, saya adalah jari yang paling hebat. Karena kalau mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, bagus, bagus, bagus. Satu hari, angkat jempolmu. Jempol memberitahu, aku paling hebat. Ya. Untuk memberi penilaian yang bagus-bagus, coba jempolnya kata Bu Sarlina digini-giniin. Ya, aku paling hebat. Taruh jempolnya ditunjuk-tunjukin ke dada kita. Aku paling hebat. Itu kan gunanya jempol ya Bapak Ibu ya. Oke. Kak Rahel akan tunjukkan buat kita. Jari telunjuk berkata, sayalah yang paling berkuasa. Kalau menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling penting. Angkat jari telunjukmu. Ya, telunjuk ngomong apa? Aku yang paling penting. Aku yang bisa merintah-merintah. Ya. Ayo duduk. Wah gitu kan ya. Ayo berangkat gitu ya. Ayo makan. Anak-anak kita waktu kecil kan gitu ya. Pakai jari telunjuk gini. Ya menarik sekali. Jari telunjuk merasa aku yang paling penting. Mbak Dina mau mengajak kita melihat jari yang berikutnya. Jari tengah berkata, sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya. Di sebelah kanan diapit jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri diapit jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia. Oke, angkat 5 jari kita. Jari tengah ngomong, aku ini posisinya di tengah-tengah. Aku ini paling dilindungi. Ada 2 jari di kananku, 2 jari di kiriku. Wes kayak presiden saja, dikawal di mana-mana gitu ya. Jari tengah selalu didampingi oleh 2 jari di kiri dan 2 jari di kanan. Ya. Aku penting banget. Oke. Terus apa yang terjadi berikutnya? Next. Jari manis berkata, saya yang paling kaya. Cincin berlian yang harganya mahal pasti dipakaikan di jari manis. Tandanya sayalah yang paling terhormat. Ya, saya pakai cincin ditaruh di jari manis. Kecuali ringnya kegedean. Ya, kalau ringnya benar harusnya ditaruhnya di jari manis. Kalau ringnya kegedean kadang dipindah, ada yang pakai di jempol gitu-gitu ya. Ada yang dipasang di jari telunjuk. Tapi harusnya yang pakai cincin paling mahal jari mana Bapak Ibu? Jari manis. Ya. Jadi aku yang paling kaya. Aku yang paling diperhatiin. Aku yang paling dapat hadiah gitu ya. Nah sekarang berikutnya bagaimana? Jari kelingking berkata, sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar, membuat janji dan damai. Aku jari kelingking, kecil-kecil cabai rawit. Aku bisa bikin janjian, deal lo ya, nggak boleh meleset lo ya. Mana buktinya? Yuk tunjukkan kelingkingmu, kita janjian. Nggak boleh diingkari gitu ya. Begitu juga ketika bermusuhan, udahlah kita sekarang baikan. Yuk telunjuk kita, kelingking kita kaitkan satu dengan yang lain. Udah ya, mulai dari nol ya, kayak ngisi bensin di SPBU itu ya. Bapak Ibu, saudaraku, apa yang terjadi berikutnya? Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat, apalagi saat dilipat untuk posisi berdoa. Setuju? Coba jari-jarinya
nggak usah sombong-sombongan. Nggak usah merasa aku yang paling hebat. Tapi yuk kita 10 jari ketemu yuk. Bisa untuk ngangkat kursi? Bisa. Ngangkat meja? Ngangkat piring? Cepet. Ngangkat sendok? Ada nasinya? Cepet. Nah Bapak Ibu, 10 jari kita kalau bergabung luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau posisinya berdoa. Tunjukkan ke teman kita, jari-jariku 10-nya siap berdoa. Kayak apa? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti apa kita mau belajar berdoa 10 jari? Hari ini kita dapat special gift dari Australia. Finger grip. Melatih kekuatan jari-jari kita untuk terus digunakan. Biar jari-jariku tidak kaku, ya, tidak gampang kram. Aku berlatih, ya. Kalaupun ada di antara kita yang jari-jarinya mulai kaku, enggak apa-apa, kan masih ada jari tangan yang sebelahnya. Oke? Kita latihan dan terus latihan. Cuman hari ini kita bukan cuman mau belajar menguatkan 10 jari kita. Yuk, hari ini saya Pendeta Stefanus Lim mau mengajak Bapak Ibu belajar doa pakai 10 jari. Yang mau belajar doa pakai 10 jari, angkat 10 jari-jarimu. Siap? Mau belajar doa pakai 10 jari? Kursus singkat doa 10 jari mau? Yuk, kita latihan. Mari, berikutnya. Jari jempol paling dekat dengan kita. Perlu berdoa untuk orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi. Coba Bapak Ibu, lipat tangan berdoa. Benarkah jari jempol itu paling dekat dengan kita? Benar ya? Jadi pas doa, ingat-ingatlah jempolmu. Ada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu orang-orang yang pertama-tama akan kita doakan. Apa ada ayatnya Mbak Dina? Apa ayatnya bunyinya? Filipi 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Rasul Paulus mengabarkan Injil masuk ke kota Filipi. Sampai di sana lahirlah gereja Kristen Filipi. Tapi Rasul Paulus bukan pendeta jemaat yang tinggal terus-menerus di kota Filipi. Rasul Paulus adalah pekabar Injil. Dari kota Filipi melanjutkan ke kota-kota yang lain. Tapi Rasul Paulus berkata apa untuk gereja Kristen Filipi? Bersama Mbak Dina kita baca ayatnya bareng-bareng. Demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saya membayangkan berdoa untuk GKI Marta Dirja. Aku selalu mendoakanmu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan GKI Marta Dirja. Sejak pertama aku datang ke Purwokerto, 32 tahun yang lalu. Aku terus membawa dalam doa itu, dan doa itu aku lakukan dengan sukacita, seperti jari jempol, karena engkau dekat di hatiku. Amin. Ya, jempol mengajak kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya, baik, pindah lagi yuk
ke jari yang kedua. Tangannya dilipat dulu kayak orang berdoa. Tadi jempolnya 2 ditemukan dulu. Ya, kamu mengingatkan aku mendoakan orang-orang yang paling dekat. Sekarang telunjuknya ditemukan, telunjuk kiri dan kanan. Oke, doa untuk siapa ya Kak Rahel? Jari telunjuk adalah penunjuk. Berdoalah untuk mereka yang mengajarkan firman serta orang-orang yang mengajar anak-anak. Telunjuk itu adalah gambar yang mengajar. Ya. Jadi kalau kita kan tambah tua gampang lupa ya Bapak Ibu ya. Kalau doa langsung mengingat jempol kita. Oh ya, aku doa untuk orang-orang yang dekat. Sekarang sampai ke telunjuk. Berarti aku perlu doa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKI Marta Dirja. Yang mengajari anak-anak, guru-guru sekolah minggu. Apa ada ayatnya Kak Rahel? Coba Kak Rahel ajak kita bareng-bareng ya. Kita baca firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 25 bareng Kak Rahel. Demikian. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ya, doakan para pelayan Tuhan di gereja ini. Itu jari telunjuk. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jempol tadi apa? Yang paling dekat, yang paling kita kasihi. Telunjuk untuk para pelayan Tuhan yang mengajar di gereja. Kak Dina, lanjutkan. Jari tengah adalah yang paling tinggi. Berdoa bagi yang mempunyai otoritas di atas kita, para pemimpin atasan di tempat kerja. Oke, paling tinggi pemimpin kita, atasan di tempat kerja kita. Perlu didoakan? Apa ada ayatnya Mbak Dina? Ada? Ada. Yuk kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 bareng-bareng Mbak Dina. Demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Doakan pemerintah bangsa kita. Ya, termasuk doakan Bapak Bupati kita. Penting? Doa untuk camat kita perlu. Doa untuk lurah kita perlu. Untuk RT RW kita perlu. Perlu. Untuk atasan di tempat kita kerja perlu. Perlu. Doakan biar kita disebut-sebut dapat hidup tenang dan tentram. Ya, jari tengah mengingatkan aku pada orang-orang tinggi yang punya jabatan kekuasaan. Aku perlu mendoakan. Oke, lanjut lagi yuk. Belajar pakai 10 doa. Tangannya dilipat dulu, terus jari manisnya ditemukan. Mari Kak Rahel. Jari manis biasanya paling lemah. Berdoalah untuk mereka yang sedang menderita atau berada dalam kesulitan. Ya, jari manis paling lemah. Aku ingat keluargaku yang sedang menderita. Yang baru dalam kesulitan. Yang sedang sakit. Jadi jari manis ini mengingatkan kita. Walaupun dia kecil, tapi dikasih benda berharga. Aku mau menghargai orang-orang yang lemah. Orang-orang yang menderita, orang-orang yang dalam kesulitan. Ada ayatnya Kak Rahel? Ada. Dari mana? Yakobus 5 pasal 5 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca bareng-bareng Kak Rahel ya. Bunyinya demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Puji Tuhan.
Jari manisku mengingatkan aku berdoa untuk yang sedang sakit. Ya. Nah, sekarang yang terakhir Kak Dina akan menolong kita membacakan demikian. Jari kelingking boleh minta yang kecil-kecil, sepele dan sederhana. Percayalah Tuhan sanggup memenuhi kebutuhanmu. Oke, jari kelingking yang paling kecil mengingatkan aku boleh berdoa itu minta yang kecil-kecil. Yang sepele boleh kok, yang sederhana boleh kok. Ya. Dan Tuhan bisa memberikan sesuai apa yang kita perlukan. Ada ayatnya Kak Dina? Ada. Dari mana Kak Dina? Filipi 4 ayat 6. Yuk kita baca bareng-bareng Filipi 4 ayat 6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Ibu Bapak, luar biasa. 10 jari tangan kita bukan cuman kuat hari ini lewat finger grip, tapi juga mengingatkan kita kalau doa. Coba saya tes ya. Jempol, orang terdekat. Orang terdekat itu siapa ya Bapak Ibu? Anak, suami, mantu, cucu, ya. Kakak adik kita boleh didoakan. Setuju? Telunjuk. Hamba-hamba Tuhan yang mengajar. Jari tengah, pemimpin. Sampai atasan kerja kita, pimpinan kita. Ya. Nah, jari manis. Yang sakit, yang lemah, ya. Sedang punya masalah. Jari kelingking, ya. Untuk diri kita, ya. Sampai yang kecil-kecil pun boleh minta. Sekarang pertanyaannya begini. Pak Pendeta, apa ada bukti kalau seorang lansia doa 10 jari mengandalkan Tuhan Yesus, hidupnya jadi luar biasa? Saya punya bukti. Tim multimedia akan membantu dengan suara video ya. Saya akan putar video. Ibu bapak akan melihat kesaksian seorang nenek, seorang emak, seorang oma tinggalnya di Surabaya, Jawa Timur. Satu kali baru jalan-jalan ke mall, ya, mall PTC, singkatan apa ya Gloria? Pakuwon Trade Center, ya. Di mall Pakuwon. Mall Pakuwon itu gede sekali. Ketemu Romo, ketemu pastor. Ngobrollah mereka dan direkam. Pengen berkenalan? Emak ini umurnya berapa? Yuk kita lihat. Dan apa rahasia hidupnya? Ternyata dekat dengan Tuhan. Doa 10 jari. Mana buktinya? Kita lihat ya video ini demikian. Berapa? 98. 98. Iya. Cucunya? 36. Cicitnya 24. Tetangganya 4. Anaknya berapa anaknya? 12. Laki perempuan 5. Rahasianya apa tadi Oma? Tuhan Yesus. Kenapa? Tidak ada selain Tuhan. Oh iya betul. Mak, itu tadi Mak ya di video itu? Ya, Kok bisa sih Mak? nah itu kan semua itu dari Tuhan. Kok dari Tuhan? Iya, karena Tuhan itu baik. Semuanya dipimpin oleh Tuhan. Loh, tapi gimana sih ceritanya kok bisa sampai ketemu Romo terus Nah, itu waktu diviralin itu gitu? makan di PTC itu ketemu satu rombongan, perempuan 3, laki, perempuan 4, laki 3. Nah, dia bilang, loh Mak ini dari mana Mak? Surabaya sini aja. Mak ini usia berapa? Nah, Mak bilang 98. Oh. Loh, kok anu sekali? Gak percaya kalau 98 dia bilang. Berapa putra anu anaknya Mak?
anak saya 12, 7 laki 5 perempuan. Mak masih ingat ya sama putu-putunya Iya, Mak, ingat semua. cucunya Semuanya Mak. ingat. Terus dari umur 98 ini ya Mak ya, Mak bersyukur nggak sama? Bersyukur sekali sama Tuhan. Oh ya? Dikasih panjang umur sama Tuhan. Tidak kurang-kurang. Tuhan tuh menjaga, selalu menjaga Mak. Dijagain. Di kamar tuh sendirian Mak dijagain sama Tuhan. Walaupun jaga sendiri Mak. Iya, sendiri saja. Tidak ada lain. Hanya Tuhan Yesus yang jaga. Kapan-kapan ya kalau misalnya Mak sendiri, saya yang jagain ya. Amin. Jadi rahasianya apa Mak? Rasanya hanya Tuhan Yesus. Masa sih? Oh, Tuhan Yesus itu luar biasa jagain. Tidak Ya. ada seperti Tuhan Yesus. Ya udah deh kalau gitu. God bless you guys and have a great day guys. Amin. Tepuk tangan dulu buat emak 98 tahun. Masih bisa jalan-jalan. Rahasianya apa? Tuhan Yesus. Ayo ibu bapak, kita minta rahasia ini terjadi juga buat kita. Tetap doa pakai 10 jari ya. Deket Tuhan. Terus rajin berdoa. Rahasianya cuma satu. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, Mbak Dina akan membantu kita mengiringi lagu. Bagaimana Tuhan sambut jiwaku jika aku berdoa. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Lagu ini mau mengajak kita mempersiapkan diri dengan doa 10 jari kita. Yuk kita berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu yang masih bisa berdiri, lipatlah tanganmu. Seperti doa 10 jari. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, lebih erat lagi doanya. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Gunakan 10 jarimu untuk dilipat berdoa. Percayalah,
Doa adalah koneksi tanpa kabel yang langsung didengar oleh Tuhan. Apa yang ingin kau doakan? Tuhan mau untuk kita temui lewat doa ini. Ada banyak anak Tuhan mengalami kesaksian. Salah satunya seorang oma di kota Surabaya. 98 tahun. Disayang Tuhan. Dipelihara Tuhan. Dijagai Tuhan. Diberkati Tuhan. Maukah engkau terus menggunakan doa untuk semakin kuat perjalanan hidupmu? Lebih erat lagi, 10 jari tanganmu, biarlah saling menggenggam. Jari-jari kita tidak terpisahkan. Aku mau Tuhan, hidupku selalu dekat denganmu. Boleh berdoa seperti jari jempol, seperti jari telunjuk, seperti jari tengah, seperti jari manis dan jari kelingking. 10 jari kami siap menegur kami, mengingatkan kami untuk tekun berdoa. Berkati warga usia lanjut yang ada di gerejamu ini, maupun warga usia lanjut yang mengikuti siaran di berbagai tempat dan di berbagai kota. Umur kami, hidup kami, mau lebih dekat denganmu Tuhan. Kami mau terus berdoa dan makin setia berdoa. Diberkatilah umur kami, anugerah Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tiada bimbang dan gentar. Lipat tangan kita boleh sedikit diangkat seperti orang berdoa. Mari kembali kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Aku tidak akan bimbang, aku tidak akan takut kalau aku berdoa. Tiada bimbang dan gentar, amin. Bila ku berdoa, puji Tuhan. Hatiku pun bergemar, amin. Bila ku berdoa, haleluya. Bila ku berdoa, puji Tuhan. Bila ku berdoa, amin. Tuhan sambut jiwaku, amin. Bila ku berdoa, amin. Silahkan duduk Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Kita diingatkan ya, tambah tua kadang kita lupa. 10 jari tangan kita menjadi pengingat siapa saja yang harus aku doakan ya. Selamat rajin berdoa ya Bapak Ibu. Sekarang jari-jari tangan kita yang tadi pertama sudah pakai finger grip, terus dilatih berdoa, sekarang akan dilatih untuk senam otak. Atas permintaan Ibu Venala Dewi, apakah hadir Bu Venala Dewi? Kasih link ke saya, Pak Stefanus. Yuk kita senamnya kali ini senam otak biar enggak gampang pikun ya. Nah tim multimedia akan bantu kita kasih suara videonya ya. Yuk kita sama-sama santai dulu, fokus dulu.
seperti apa kita belajar menggunakan jari-jari tangan biar tidak cepat pikun ya. Yuk kita akan duduk menikmati latihan hari ini. Demikian. Fokus ya. Ada suara. Suaranya lebih kecil sedikit, lebih kecil sedikit.
Puji Tuhan ya. Kita sudah menggunakan jari-jari tangan kita untuk banyak hal. Sekali lagi terima kasih banyak Tante Elan memberi inspirasi buat saya membawakan acara ini. Gara-gara janjian saya mau bawa oleh-oleh ini bisa dipakai untuk acara apa ya. Terima kasih menginspirasi saya membawakan acara ini Tante Elan. Tuhan berkati Tante Elan selalu ya. Thank you so much ya. Kak Rahel silahkan lanjutkan dengan acaranya. Cek. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah menggunakan jari-jari ya yang Tuhan berikan pada kita hari ini dengan maksimal ya. Semua kita udah belajar finger grip, kita belajar berdoa, bahkan tadi kita senam otak juga. Puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga mau menggunakan jari-jari kita untuk menyatakan syukur kita ya. Tangan kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya persilahkan kepada pengurus yang akan mengumpulkan persembahan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Ya tadi sudah disebutkan Tuhan juga yang mendengar doa kita. Kita yakin Tuhan juga yang akan memberkati semua doa-doa itu. Semua harapan-harapan yang kita sampaikan. Wireless ya, wireless connection. Tuh. Ayat persembahan yang menjadi dasar ucapan syukur kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita pujikan apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami pun bersyukur dengan kesempatan ketika kami boleh untuk menyatakan rasa syukur kami dengan mempersembahkan sebagian dari apa yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk persekutuan Philadelphia, untuk juga sesama kami yang membutuhkan. Kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap orang yang mengelolanya, agar ini boleh menjadi berkat yang baik
agar ini boleh juga menyatakan kasih Tuhan bagi kehidupan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan persembahan kami semuanya hanya dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mengumpulkan persembahan, menyatakan rasa syukur kita, dan kita saat ini juga bersyukur karena kita mau merayakan ya yang berulang tahun di bulan Februari. Siapakah yang berulang tahun di bulan Februari? Adakah? Selain Bapak Pendeta, saya undang untuk maju, Pas Dev. Ya, Mbah Wir, silahkan maju ke depan. Monggo Mbah Wi. Ya. Ada lagi? Baru. Siapa lagi yang berulang tahun Ulang di bulan tahun Februari? bulan Februari. Ya, nah silahkan Cik Ibu. Lisa, baik, ada lagi? Nah banyak ini, menarik. mari ke depan. Ya, Ada lagi Bapak Ibu, Cik Menik bulan juga Februari. ya. Meli. Bulan Februari, ada lagi? Inang. Nah, Inang Sinta Maria Manulang, baik. namanya memang tidak dimasukkan ya. Jadi jangan menunggu nama. Ya. Ada lagi? Sudah? Oke. Kak Rahel, kita berkenalan satu-satu. Oke. Yang berulang tahun di bulan Februari, paling ujung. Namanya Bapak Samuel Wiratno. Tepuk Kita tangan. manggilnya Mbah Wir, Mbah gitu ya. Wir, Pak Matur Samuel nuwun Wiranto. ya. Mbah Wir berulang tahun. Ya, sebelahnya adalah Ibu Lisa. Ya, Ya. kita boleh lihat ada Ibu Lisa di sana. Kemudian sebelahnya ada Ibu Meli, betul ya? Meli. Ibu Meli. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Menik, betul ya? Bu Meni. Dan sebelahnya lagi ada Inang Sinta Maria Manulang, ya. Dan saya Pendeta Stefanus Lim. Kami yang berulang tahun, saya 59 tahun Bapak Ibu ya. Sangat senang boleh boleh berulang tahun hari ini ya. Dalam bulan ini dirayakan di Philadelphia gitu ya. Ya. Oke. Nah, Saya Saya- doakan. gimana? Saya doakan. Boleh, ayo Oke. dengan senang hati ayo mari. Oke, mari Bapak Ibu kita bersyukur karena pertambahan usia dari saudara-saudara kita. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita nyatakan syukur kita. Ya Bapak yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan begitu nyata bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bagi Mbah Wir, Bu Lisa, Bu Meli, Bu Meni, Bu Sinta, dan juga Bapak Pendeta Stefanus Lim. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan, berkat Tuhan, itu nyata dalam kehidupan saudara-saudari kami. Kiranya Engkau yang boleh selalu memberkati saudara-saudari kami dalam kehidupannya, dalam statusnya di keluarga, baik sebagai orang tua, sebagai anak. Kami percaya Engkau yang akan selalu memberkati kesehatannya, Engkau yang memberkati setiap harapannya, Engkau juga yang boleh memberikan umur panjang dan juga bahkan hati yang penuh sukacita untuk menjalani hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu juga dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan oleh saudara-saudari kami. Engkau begitu sangat baik dan kami percaya pelayanan yang dilakukan baik di dalam keluarga ataupun di masyarakat dan juga di gereja, kami percaya Engkau yang akan selalu memberkati pelayanan saudara-saudari kami. Engkau juga yang berkati keluarganya masing-masing. Kami percaya Engkau juga Bapa yang akan selalu mendengar doa-doa yang disampaikan oleh keluarga. Engkau yang selalu memberkati keluarga dalam setiap langkah kehidupan imannya di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon juga
Kiranya Engkau yang boleh selalu beserta dengan saudara-saudari kami untuk boleh melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan. Ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, sehingga langkah ke depan pun semakin cerah, semakin dijalani dengan hati yang damai. Walaupun kehidupan di depan, hari-hari di depan tak ada yang pasti, tapi kami percaya kasih Tuhan itu juga pasti. Terima kasih ya Bapa, inilah segenap doa syukur kami untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau juga yang boleh sertai saudara-saudari kami yang sedang dirawat, yang baru selesai operasi, masa pemulihan. Kami mohon kiranya kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan, boleh juga terus mengalir bagi saudara-saudari kami. Agar mereka boleh lekas pulih, boleh kembali merasakan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan untuk menjalani kehidupannya. Boleh juga hatinya dipenuhi dengan kedamaian untuk menghadapi masa yang tidak mudah ini. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon tangan pertolongan-Mu. Engkaulah tabib yang ajaib, yang di dalam-Mu kami percaya tak ada yang tak mungkin. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihannya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini di persekutuan Philadelphia ini, baik yang secara langsung ataupun online. Kiranya Engkau yang juga boleh memberkati kami, memberikan kami kesehatan, berkat-Mu, memberikan kami kekuatan untuk boleh terus melangkah maju di dalam Tuhan dan boleh terus beriman kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah segenap doa kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Yang ulang tahun angkat 2 jempol, ngomong ke calon pendeta Rahel. Terima kasih sudah didoakan, gitu. Sama-sama. Ya. Angkat 2 jempol. Terima kasih sudah didoakan. Kembali kasih, Ya, Tuhan baik. berkati. Tapi belum Enggak apa-apa. Oke. Ya. Silahkan kembali Next slide. duduk. Oh iya, kita pujikan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari kita berdiri. Kita nyatakan ya, bahwa Yesuslah kekasih jiwa kita dalam hidup kita. Sambil bergoyang. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. dari awal. Sebelah kanan saya saja. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Sebelah kiri saya. Di terbitnya
puji, dengan kecapi oh, ku bernyanyi. haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang berbalasan, dengan gendang, Ku puji, dengan kecapi oh, ku bernyanyi. haleluya, Yesus kekasih. Bersama-sama kita pujikan. Dengan gendang, ku puji, dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Saya persilakan Bapak Pendeta Stefanus Lim untuk menyampaikan doa berkat. Oke, ya. Bapak Ibu, kita terima berkat dari Tuhan ya. Tuhan memberkati hari-hari hidupmu. Tekunlah berdoa setiap waktu. Tuhan Yesus, sumber kekuatan hidup ini, menggandeng perjalanan imanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Cik. Oh ini gimana bye-bye-nya nih? Kita akan say goodbye, tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau bilang dadah, Tuhan berkati ke saudara-saudari yang mengikuti secara online. Tapi boleh dikasih lihat kameranya dulu mungkin ya. Kayaknya ini tutup pohon. Bisa? Bisa ya, aman ya? Aman. Tuh, Oke, aman. Silahkan menempatkan diri. Oke, nanti setelah 1, 2, 3 bilang bye-bye, Tuhan berkati gitu ya. 1, 2, 3. Bye-bye, Tuhan berkati. Oke.